Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyating Setianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evolusi teori manajemen. Untuk dapat memahami evolusi teori manajemen, kita dapat memperhatikan gambar bangunan yang ada di slide ini. Yang pertama adalah piramida Giza yang dibangun tahun 2560 sebelum Masehi, dimulai dibangun oleh Firaun dinasti keempat Pharaoh Cheops atau Khufu selama kurang lebih 20 tahun. Yang kedua adalah Borobudur yang ada di Indonesia, yang dibangun pada tahun 750 sampai 850-an Masehi, dibangun pada masa kejayaan Wangsa Shailendra Sriwijaya dan dirampungkan pada masa Raja Samaratungga. Yang ketiga yaitu Tembok Besar Cina, yang dibangun pada tahun 200 sebelum Masehi sampai abad 17. Dibangun pertama kali oleh dinasti Qin dan berakhir pada dinasti Ming melalui 5 generasi dengan total panjang 8.851,8 km. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil: 1. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen. Yang kedua, menggambarkan aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu. Pemikiran awal mengenai manajemen. Yang pertama, jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Yang kedua, filsafat Cina Sun Tzu 2000 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong, yaitu mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis pesaing. Kemudian, perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen bisa dibagi menjadi 3 aliran, yaitu yang pertama aliran klasik, dan aliran klasik ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama manajemen ilmiah, dan yang kedua teori organisasi klasik. Yang kedua aliran hubungan manusiawi atau neoklasik, dan yang ketiga adalah aliran manajemen modern. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ilmiah. Yang pertama, aliran manajemen ilmiah. Menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di dalam aliran manajemen ilmiah ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama adalah Frederick Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Yang kedua adalah Henry L. James pada tahun 1861 sampai 1919. Yang ketiga Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924, dan yang ketiga adalah Lillian M. Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Frederick Taylor memiliki filosofi 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur, sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Right man in the right place. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga pekerja. Sukses dari prinsip-prinsip tersebut memerlukan perubahan yang lengkap dari para manajer dan tenaga kerja. Kemudian, Henry L. James, yang pertama, memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. Yang kedua, mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka, serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan Gantt. Tidak menggunakan sistem insentif, bentuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tapi memperkenalkan sistem bonus. Dan yang terakhir adalah Gilbert bersaudara, Cyclographs dan Chronocyclographs. Yang pertama, mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Yang kedua, memperhatikan manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis, sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Dan tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah
membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Dan memiliki kelemahan. Yang pertama adalah mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik. Yang kedua, pekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin, diukur dengan stopwatch. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.